Hi everyone, Afi here. Ingat nggak di video saya yang ngomongin tentang pori-pori, saya sempat bilang kalau misalnya ada satu produk lokal yang lagi saya pakai yang membuat pori-pori saya itu kelihatan lebih samar. Nah, di video kali ini saya pengen ngebahas lengkap tentang produk lokal retinol tersebut. Kalau pengen tahu produknya apa, tonton terus ya. Nah, mungkin kalian udah bisa nebak ya produknya apa. Yes, jadi produknya itu dari brand Avoskin dan namanya adalah Miraculous Retinol Series. Ada dua produk di seri ini. Yang pertama ada namanya Miraculous Retinol Ampoule dan yang kedua namanya Miraculous Retinol Toner. Jadi sesuai namanya tentunya produk-produknya Avoskin Miraculous Retinol Series ini mengandung retinol. Dan retinol yang mereka gunakan adalah namanya Actosome Retinol. Ini merupakan bentuk retinol yang lebih stabil. Jadi artinya dia juga less irritating atau lebih sedikit atau lebih kecil potensinya untuk mengiritasi kulit kita. Jadi lebih aman lah ya digunakan untuk pemula dan juga orang-orang yang kulitnya sensitif. Terus selain Actosome Retinol, kedua produk ini juga mengandung beberapa jenis kandungan natural seperti salah satunya adalah pomegranate. Jadi pomegranate ekstrak itu dia punya kandungan polifenol yang cukup tinggi, vitamin C-nya juga cukup tinggi sehingga dia juga merupakan antioksidan yang baik buat kulit. Jadi bisa membantu untuk memperbaiki kerusakan dari sel kulit yang diakibatkan oleh radikal bebas. Selain itu, dia juga mengandung ekstrak buah raspberry yang juga kaya akan asam lemak kayak omega 3, omega 6 yang bagus untuk menjaga kelembapan kulit. Terus buah raspberry ini juga mengandung ellagic acid yang sama fungsinya adalah untuk memperbaiki kerusakan di sel kulit yang terjadi akibat radikal bebas, misalnya sinar matahari, polusi, dan lain-lain. Terus di dalam kedua produk ini juga ada green tea ekstraknya. Kalian pasti udah tahu lah ya, kalau green tea ekstrak itu biasanya dipergunakan di dalam produk skincare untuk membuat kulit lebih tenang, lebih kalem gitu kan. Plus dia juga tinggi antioksidan juga. Sama di dalamnya juga ada vitamin E. Kita semua juga tahu vitamin E itu merupakan kandungan yang bagus banget untuk menjaga kelembapan kulit. Oh ya, di kedua produk Avoskin Miraculous Retinol ini juga ada kandungan hexapeptide-nya. Peptide ini merupakan kandungan yang lagi jadi favorit saya banget sih. Karena ini merupakan juga ingredient anti-aging yang bagus banget gitu. Karena peptide itu juga bisa membantu untuk mendorong pertumbuhan kolagen, jadi membuat kulit kita itu tetap kenyal, elastis, dan juga firm. Nah, bedanya di kedua produk ini adalah kandungan Actosome Retinolnya. Jadi kalau dalam ampulnya, kandungan Actosome Retinolnya adalah sebesar 3%, sementara kalau di dalam tonernya, kandungannya itu adalah sebesar 1%. Nah, di dalam tonernya itu juga ada 3% niacinamide. Nah, seperti kamu tahu, niacinamide itu fungsinya adalah untuk mencerahkan kulit, terus juga bisa mengurangi kemerahan dan iritasi kulit, sekaligus juga membuat produksi minyak di kulit kita lebih balance. Sementara retinol sendiri kayaknya saya udah nggak perlu berpanjang-panjang ya, karena saya udah cukup sering ngebahas cara kerja dan juga fungsi dari retinol, yaitu sebagai kandungan yang bisa menstimulasi produksi kolagen di kulit kita. Sementara kolagen itu kan sesuatu yang sangat penting gitu ya untuk kulit, karena dia itu providing the support to our skin yang membuat kulit kita tuh terasa kenyal dan juga elastis dan firm gitu. Terus retinol itu juga cara kerjanya mempercepat regenerasi sel di kulit kita, sehingga sel kulit yang lebih baru itu lebih cepat muncul ke permukaan, kulit kita kelihatan seger, lebih cerah gitu kan, dan juga bisa membantu untuk menyamarkan hiperpigmentasi, entah itu yang terjadi akibat sinar matahari atau bekas jerawat dan lain-lain. Jadi dari semua daftar kandungan itu ya bisa dilihat lah ya bahwa kedua produk ini tuh memang diformulasikan untuk memperbaiki tekstur kulit, mencegah munculnya tanda-tanda penuaan, mencerahkan kulit, membantu mengurangi flek hitam atau hiperpigmentasi, terus juga menjaga kelembapan kulit juga, sekaligus juga melindungi kulit dari bahaya radikal bebas dan memperbaiki kerusakan yang udah muncul di sel kulit akibat radikal bebas tersebut kayak polusi, terus sinar matahari, stres, dan lain-lain. Oke, sekarang saya mau bahas satu persatu ya, dari mulai tonernya dulu. Jadi sebenarnya si tonernya ini tuh produk kedua yang saya cobain. Jadi pertama saya cobain ampulnya dulu, baru saya cobain tonernya. Nah, ini tuh formulanya bukan seperti toner, exfoliating toner. Jadi tadinya saya expect-nya ini bakalan jadi toner yang runny, yang cepet banget menyerap, yang bentuknya watery kayak exfoliating toner. Tapi ternyata enggak, karena bisa kalian lihat dia sebenarnya viscosity-nya tuh agak lebih kental gitu ya, jadi agak sedikit lebih
stick gitu. Jadi dia warnanya agak putih susu gitu, jadi bukan yang bening. Terus memang pada saat dipakaikan ke kulit itu ada rasa lembab di kulit, dan pada saat dia udah menyerap pun ada sedikit tackiness atau sedikit rasa lengket, tapi dikit aja sih gitu. Nah, karena dia formulanya kental seperti ini, makanya saya itu kalau pakai toner ini nggak pakai kapas. Jadi saya langsung tuangin ke tangan, baru saya tepuk-tepuk ke seluruh kulit wajah. Ini preferensi saya aja sih, karena saya ngerasa kalau misalnya toner yang kental ya, terus saya pakein kapas, itu saya ngerasanya banyak kan yang terserap di kapas daripada yang nempel di kulit saya. Makanya saya lebih prefer pakai tangan. Tapi kalau kamu lebih prefer pakai kapas sih silahkan aja, karena saya juga tahu ada beberapa teman saya yang pakainya tuh pakai kapas. Nah, ini tentunya dipakainya di slot toner ya. Jadi setelah kamu cuci muka, habis itu kamu langsung pakai ini aja. Nah, pasti dari kamu akan ada yang nanya ya, Kak, saya pakai exfoliating toner, apakah boleh digabung sama ini? Kalau boleh, gimana cara penempatannya? Tenang aja, nanti itu semua akan saya bahas di akhir ya, gitu. Gimana caranya menggabungkan produk ini dengan actives lainnya. Tapi kalau menurut saya, ini tuh sangat melembabkan sih ya sebagai toner. Jadi kalau saya lagi pakai ini, saya bahkan tidak pakai hydrating toner lagi setelahnya, karena nanti kamu akan bisa merasa kalau di kulit tuh emang udah kerasa lembab gitu, padahal kulit saya kan kering banget gitu ya. Nah, terus emang saya bisa bilang juga bahwa sebagai produk yang mengandung retinol, ini tuh very mild, maksudnya kandungan retinolnya itu mungkin karena sangat kecil gitu ya, jadi bisa dibilang di kulit saya hampir tidak menimbulkan efek apapun. Padahal kulit saya itu biasanya kalau kena retinol, walaupun yang over the counter ya, bukan yang prescription grade gitu ya, itu ada aja pasti efeknya, misalnya kayak merah-merah, terus kering, sedikit iritasi. Kalau ini tuh nggak sama sekali. So yes, it is very mild. Karena emang ini tuh produk yang mild, of course dia tidak akan bekerja secepat produk-produk yang kandungan retinol itu lebih tinggi gitu ya. So it will give you that effect, but probably not as significantly as other retinol products yang retinolnya itu kan konsentrasinya lebih tinggi. Tapi bagusnya juga di sisi lain, dia kemungkinan iritasinya juga lebih kecil. Jadi buat kamu yang mungkin lagi mikir-mikir pengen pakai produk retinol tapi masih takut-takut, dan kamu pengen build tolerance dulu gitu ya, jadi membangun toleransi kamu terhadap retinol, this might be a good product to try. Nah, next yang akan saya bahas adalah ampulnya. Ampulnya seperti saya bilang tadi mengandung 3% aktosom retinol, jadi memang lebih tinggi. Tapi yang perlu kamu tahu adalah retinol itu butuh dikonversi menjadi retinoic acid untuk dia bisa bekerja di kulit kita untuk itu tadi ya, hal-hal tadi, misalnya mempercepat regenerasi sel, terus juga merangsang pertumbuhan kolagen gitu. Nah, pada saat dia sudah dikonvert jadi retinoic acid, itu tuh tidak murni 3% itu tadi, jadi biasanya sih berkurang agak jauh gitu. Makanya produk-produk yang mengandung retinoic acid-nya asli gitu ya, itu biasanya lebih efektif dibandingkan dengan yang retinol atau misalnya turunannya kayak aktosom retinol ini gitu. Tapi on the other side, di sisi lain ya tentunya produk-produk yang kayak retinoic acid gitu, walaupun efektivitasnya memang lebih tinggi, tapi resiko iritasinya juga lebih tinggi juga. Makanya biasanya sih retinoic acid itu kayak misalnya tretinoin gitu-gitu ya, itu tidak disarankan untuk dipakai secara bebas, melainkan harus dengan resep dokter atau dengan pengawasan dari dokter kulit. Nah, ini kan namanya ampul ya, dan kebetulan saya sendiri juga agak kurang bisa membedakan antara ampul sama serum. Kalau menurut saya sih sama-sama aja, dan ya sama, produk ini juga ya bisa dibilang serum juga lah sebenarnya gitu. Nah, saya menggunakannya biasanya pakai tonernya dulu, abis itu langsung pakai si serumnya ini. Terus kamu bisa lihat kalau dia itu teksturnya agak kental, warnanya putih. Terus satu tetes aja itu udah lumayan banyak, dan dia itu lumayan gampang untuk disebarkan atau di-spread ke seluruh wajah gitu ya, karena walaupun kental tapi dia I don't know, I would say it's kind of like silky gitu, jadi gampang banget untuk disebarin ke seluruh wajah sebelum dia terserap ke kulit. Jadi memang sebenarnya 1-2 tetes saja udah cukup banget. Nah, kamu bisa lihat kan kalau dia itu juga memang formulanya agak lengket gitu ya. Jadi maksudnya dia bukan tipe serum yang gel bening dan langsung terserap ke kulit, but it will take time for
for the ampoule to be completely absorbed by your skin. Jadi dia akan stay di permukaan kulit dulu sebentar gitu kan, ada rasa-rasa tackiness, rasa-rasa lengketnya dikit, baru dia terserap di kulit. Nah setelah dia terserap di kulit pun, pada saat kamu pegang, kulit juga masih ada rasa kayak sedikit lengket dan juga rasa kayak kenyal-kenyal gitu loh kulitnya. Ini bear in mind aja ya, karena untuk kamu yang kulitnya berminyak, kamu jadi tahu gitu what to expect gitu kan. Kalau saya sih karena kulit saya kering, jadi saya fan-fan aja ya pakai produk yang memang punya formula seperti itu gitu. Nah terus setelahnya udah deh, kamu bisa langsung ke step berikutnya. Kalau saya biasanya saya tambahin lagi pakai serum yang fungsinya itu either untuk melembabkan atau untuk memperkuat skin barrier saya. Untuk amannya aja sih saya pakein seperti itu, supaya saya memastikan bahwa kulit saya bener-bener terhindar dari iritasi yang mungkin muncul karena saya lagi pakai retinol. Setelah itu kamu pakai night cream, misalnya sleeping mask, apapun itulah ya gitu. Oh ya, kedua produk ini baik tonernya maupun ampulnya hanya dipakai malam hari aja ya sebaiknya. Dan jangan lupa di siang harinya kamu selalu harus pakai sunscreen. Oh ya, baik toner maupun ampulnya itu tidak ada wewangiannya sama sekali. Sepertinya sih mereka nggak menggunakan fragrance ya. Karena kalau saya cium tuh bener-bener tidak ada wangi-wangi parfumnya sama sekali. Dan for me it's a good thing. Dan buat kamu juga yang mungkin sensitif sama fragrance, this is also good news. Nah sekarang efeknya. Nah saya tuh pakai ampulnya ini sekitar kurang lebih 2 minggu sebelum saya tambahkan tonernya. Waktu 2 minggu pertama saya pakai ini bener-bener bisa dibilang tidak ada efek negatif sama sekali ya. Maksudnya nggak ada rasa perih, nggak ada kelihatan kulit saya tuh jadi makin merah, atau misalnya kerasa kayak celekit-celekit, itu nyaris nggak ada gitu. Nah setelah saya tambahin tonernya, mulai sedikit ada efeknya, dalam artian saya ngerasa kayak kulit saya sedikit sensitize. Jadi besokannya, tapi ini juga terjadinya setelah saya beberapa hari pakai ya, besokannya pada saat saya cuci muka itu kerasa kulit saya agak perih sedikit dan sedikit kemerahan gitu. Nah karena saya terusin efeknya tersebut itu makin kerasa, jadi akhirnya saya gantian makainya saya selang-seling. Ininya tetap saya pakai setiap hari karena saya tetap pengen dapetin maksimum efeknya dari produk retinol ini, tapi tonernya saya pakai selang-seling aja. Jadi misalnya Senin saya pakai ini barengan, Selasa saya pakai ininya aja, Rabu saya pakai lagi barengan dengan tonernya, dan seterusnya. Nah setelah itu saya lihat bahwa oh ternyata itu kayaknya frekuensi yang paling works buat kulit saya, karena setelahnya saya benar-benar tidak merasakan ada efek negatif sama sekali. Oh ya, biasanya nih ya, efek negatif yang saya rasain kalau pakai retinol itu tadi itu ya, jadi kulit saya kemerahan, habis itu agak perih, terus biasanya juga kadang-kadang suka muncul kayak beruntusan gitu, jadi kayak semacam, entah kayak tersumbat atau apa pori-pori saya, pokoknya dia di bagian pori-porinya tuh merah-merah dan agak beruntusan gitu. Terus kulit saya juga makin lama makin kering biasanya kalau pakai retinol. Nah, itu semua nggak ada, tapi memang sedikit ada keringnya itu. Jadi saya ngerasa setelah mungkin hampir sebulan lah pakai ini gitu ya, lama-kelamaan saya perhatiin tuh kulit saya agak lebih kering dari biasanya. Tapi karena tidak terlalu signifikan, jadi dengan saya tambahin produk-produk yang melembabkan, kayak misalnya saya pakai hydrating toner jadi lebih banyak di siang harinya, atau saya pakaiin sheet mask, atau saya pakaiin pokoknya masker-masker yang melembabkan gitu ya, atau pakai moisturizer lebih banyak juga, itu udah teratasi sih. Jadi tidak signifikan lah gitu efek mengeringkannya. Jadi saya bisa bilang kalau ampulnya ini juga merupakan produk retinol yang mild dan juga aman lah ya untuk kulit sensitif. Karena tentunya sekarang pertanyaannya adalah efeknya gimana nih ke kulit, karena memang bisa dibilang produk retinol itu biasanya yang cukup signifikan gitu ya menunjukkan hasil di kulit. Oke, jadi saya tadi udah pernah bilang di awal bahwa yang saya notice itu adalah kayaknya kulit saya tuh pori-porinya jadi lebih samar. Jadi di video tentang pori-pori saya udah sempet nyebutin ya bahwa salah satu efek dari kulit yang mengalami penuaan itu adalah kolagennya kan berkurang. Nah pada saat kolagen berkurang, kulit itu makin kendur sehingga pori-pori juga kelihatan kayak semakin besar gitu kan, karena kulitnya udah tidak firm lagi. Nah, mungkin ya kalau saya asumsikan karena efek dari retinol itu adalah untuk mendorong produksi kolagen, sehingga kalau kolagennya semakin banyak, artinya kulitnya semakin kencang, terus pori-porinya juga semakin samar. I think that's what's happening in my skin. Karena setelah ya sebulan deh saya pakai gitu ya, saya notice itu gitu. Jadi pori-pori saya yang tadinya tuh kayak mangap banget, sekarang tuh jadi agak rapat gitu. Terus saya kan juga
bikin progress foto ya. Jadi saya akan tunjukin ke kalian gitu ya. Ini tuh foto yang saya ambil di awal pemakaian, yaitu di bulan Maret sampai ke kurang lebih sebulan, lebih dikit lah gitu ya, di bulan April gitu. Nah, yang saya notice dan baru saya notice setelah saya lihat fotonya adalah satu, kulit saya itu ternyata berkurang banget kemerahannya juga gitu. Jadi bisa kalian lihat di foto before-nya itu kulit saya masih merah banget dan blotchy banget gitu ya. Jadi kelihatan banget kayak skin tone itu nggak even gitu. Sementara di afternya yang di bulan April itu kelihatan warna kulit saya lebih even tone, terus kemerahannya juga lebih samar, dan itu membuat saya happy banget sih, karena kemerahan itu benar-benar merupakan musuh utama kulit saya gitu ya. Karena ya dari saya kecil sih sebenarnya kulit saya itu sering banget mengalami merah-merah. Terus efek lainnya yang saya juga bisa lihat, saya tuh di sini ada bekas jerawat. Ini sebenarnya saya bisa lihat juga, nggak cuma di foto aja sih gitu ya, di kaca pun kelihatan. Di sini tuh ada bekas jerawat yang dia tadinya agak lumayan besar karena lumayan gelap gitu kan. Di foto after itu bisa kalian lihat juga kalau dia sudah lebih memudar dan lebih kecil gitu. Terus di area sini itu nanti kalian bisa lihat juga ada beruntusan. Jadi sering banget saya tuh kayak beruntusan lah, pokoknya nggak rata gitu ya tekstur kulitnya di area dagu sini, karena biasanya kalau saya jerawatan itu munculnya memang di dagu duluan. Nah, tapi di foto setelahnya, di afternya itu bisa kelihatan kayak membaik tekstur kulitnya. Terus beberapa orang juga komentar kalau misalnya smile line saya di foto itu kelihatan sedikit lebih samar dibandingkan waktu saya baru mulai pakai produk retinol ini. Jadi kalau ditanya apakah saya happy apa enggak sama hasilnya, menurut saya sih saya happy ya gitu, karena benar-benar bisa lihat perbandingannya antara before dan afternya gitu. Terutama karena itu tadi gitu ya, dia juga bisa membantu untuk meratakan warna kulit saya, membuat kulit saya kayak lebih cerah, dan kemerahannya pun berkurang. Itu saya bener-bener seneng banget sih sama efek tersebut. Nah, kalian bisa lihat ya, mungkin kalau ini tuh udah sekitar setengah saya pakai, itu dalam waktu sekitar 1,5 bulan. Jadi this will probably last me another 1.5 months. Jadi akan saya terusin pakai, dan saya lihat efeknya setelah 1,5 bulan kayak gimana. Nanti akan saya kasih tahu lagi ke kalian. Oke, sekarang pertanyaannya adalah gimana cara pakai produk ini. Oke, yang pertama tadi saya sudah pernah bilang bahwa produk ini dipakai di malam hari. Entah kalian pakai salah satu aja atau pakai dua-duanya, but please just use it during the night, karena memang retinol itu sebaiknya memang digunakan di malam hari. Terus pagi harinya kalian pakai sunscreen, karena produk retinol itu berpotensi untuk meningkatkan sensitivitas kulit kalian ke sinar matahari. Kedua, kalau kalian memang pengen pakai dua-duanya, saya saranin salah satu dulu. Jadi cobain misalnya tonernya dulu, pakai misalnya seminggu atau 2 minggu gitu ya, terus ngelihat nggak ada efek buruknya sama sekali, baru kamu tambahin ini. Jangan langsung buru-buru dipakai dua produk yang bersamaan, karena kalau misalnya nanti ada apa-apa dengan kulit kalian nggak tahu mana yang menyebabkan, apakah yang ini, apakah yang ini gitu ya. Terus apakah boleh langsung dipakai setiap hari? Nah, balik lagi ya, kalau kamu pemula, kamu belum pernah pakai produk retinol sebelumnya, saran saya sih mungkin dicoba 2-3 kali seminggu dulu. Jadi misalnya kamu pakai retinol tonernya dulu, kamu coba misalnya 2-3 kali seminggu, kamu lihat kayaknya masih baik-baik aja kulitnya, terus kamu coba setiap hari sambil lihat efeknya gimana. Baru setelahnya kamu tambahkan ini juga sama, dipakainya juga jangan langsung setiap hari, dipakai beberapa kali seminggu dulu, baru pelan-pelan kamu tambahin frekuensinya kalau perlu. Kalau misalnya kamu ngerasa wah udah bagus banget nih dengan hanya pakai beberapa kali seminggu aja, dan ya udah gitu, karena tidak ada yang bilang kalau ini harus dipakai setiap hari juga. Kalau saya pakai setiap hari karena memang saya udah lumayan sering pakai retinol, dan saya ngelihat kulit saya bener-bener fine-fine aja walaupun ini dipakai setiap hari. Tapi biar begitu pun ininya tonernya tidak saya pakai setiap hari juga gitu. Ketiga, apakah ini boleh dipakai sama aktif yang lain? Nah, aktif yang lainnya apa? Kita ambil misalnya vitamin C deh gitu ya, itu yang paling common soalnya. Kalau misalnya menurut saya, kalau kalian nih belum yakin dengan ketahanan kulit kalian sendiri, sebaiknya jangan digabungin. Jadi kalau saya sendiri personally, selama saya pakai produk ini, saya stop dulu produk vitamin C yang saya gunakan sampai saya benar-benar ngelihat bahwa kulit saya udah aman-aman aja nih. Baru saya tambahin, itu pun saya nggak pakainya bersamaan. Jadi vitamin C-nya saya pakai di pagi hari, ininya baru saya pakai di malam hari.
Ini berlaku juga dengan produk seperti AHA, BHA, ataupun PHA gitu ya. Saya tidak rekomen untuk dipakai langsung bersamaan. Sebaiknya again salah satu dulu. Jadi kalau lagi pengen cobain produk retinol ini, misalnya ini dulu dipakein, diterusin sampai kira-kira udah aman nih kulit kalian, baru ditambahin misalnya AHA atau BHA, tapi tidak dalam waktu yang bersamaan ya. Jadi kalau saya sendiri nih personally, saya malam hari ya udah nggak pakai produk exfoliating lagi, saya pakainya di siang hari. Sama seperti kamu, kalau misalnya kamu ngerasanya aku juga kulitnya sensitif deh kak gitu, ya udah sebaiknya salah satu aja. Kalau memang tetap mau dipakai produk eksfoliasinya, bisa kamu pakainya gantian. Jadi di hari yang kamu mau pakai produk exfoliating, entah itu serum atau misalnya toner gitu ya, kamu jangan pakai ininya dulu gitu. Atau kalau misalnya kamu mau pakai bersamaan pun, eksfoliasinya mungkin siang, ininya malam hari gitu. Pokoknya intinya jangan on the same routine gitu. Dan tetap perhatikan reaksi dari kulit kamu ya. Kalau kelihatan kayak kulitnya sekarang jadi stinging, merah, perih gitu, kering, ya udah kalau itu salah satunya dikurangin gitu. Karena reaksi kulit orang, toleransi kulit orang dengan aktif itu beda-beda banget. Hanya kamu yang paling tahu. Jadi use it very very slowly. Kalau bisa jangan berbarengan, sambil terus lihat reaksi dari kulit kamu. Pertanyaan berikutnya yang pasti saya tahu akan ditanyain sama kalian, apakah produk ini boleh dipakai untuk ibu hamil dan menyusui? Honestly, saya ngerasa ini tuh adalah sesuatu yang sebaiknya kamu tanyain langsung ke dokter kulit kamu. Tapi, saya pernah ngobrol dengan beberapa dokter kulit dan semuanya bilang bahwa retinol tidak disarankan untuk digunakan ibu hamil dan menyusui. Jadi sebaiknya sih nggak usah dulu lah ya. Atau kalau mau tahu lebih pastinya, silahkan konsultasi ke dokter kandungan ataupun dokter kulit kamu. Terus, yang mungkin juga akan ditanyakan oleh kamu adalah mulai umur berapa bisa pakai produk ini. Jadi saya kan udah lumayan sering ya bilang kalau produk anti-aging itu sebenarnya kita harus ngelihatnya bukan dari umur tapi dari kondisi kulit kita. Karena ada beberapa orang yang walaupun umurnya masih muda tapi kondisi kulitnya udah menunjukkan tanda-tanda penuaan dini gitu, dan itu berarti udah boleh tuh, dan mungkin bahkan harus ya pakai produk yang mengandung kandungan anti-aging. Apalagi ada penelitian yang bilang kalau misalnya produksi kolagen di kulit kita itu sebenarnya udah mulai berkurang dari kita umur 20-an gitu kan. Nah, tapi in general kurang lebih sih biasanya disarankan 25 tahun ke atas lah gitu ya. Jadi, nah kedua produk ini udah bisa kamu beli secara online, kamu bisa cek ke websitenya Avoskin. Jadi harganya itu kalau yang Miraculous Retinol Ampoule Rp229.000, sementara Miraculous Retinol Toner harganya adalah Rp196.900. So it's pretty affordable for such great products. Oke, segitu aja review saya. Semoga membantu dan juga semoga menjawab pertanyaan kalian seputar kedua produk barunya Avoskin ini. Kalau misalnya masih ada pertanyaan lain, boleh silahkan tulis di comment box di bawah. Thank you so much for watching everyone. I'll see you at the next video, and as always, stay home, stay safe, and stay healthy. Bye!